Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak cerdas Indonesia. Dan untuk siswa dan siswi saya di SD Impres Batua 1, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja dan kita semua diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi wabah Covid-19 ini. Baik, kita lanjutkan pembahasan tryout bahasa Indonesia pada nomor soal 41. Jadi di sini sudah masuk esai. Kita lihat di sini petunjuknya adalah bacalah paragraf berikut ini. Intinya adalah di sini kita disuruh menuliskan gagasan pokok dari paragraf di atas. Nah, untuk gagasan pokok sendiri, ini saya lipat dulu. Nah, untuk gagasan pokok sendiri, tips dari saya itu biasanya itu kalau bukan pada paragraf pertama, itu berada pada paragraf terakhir. Itu pun dengan catatan ada kata seperti ini, dengan demikian, jadi, kesimpulan. Artinya ada kata-kata kunci sehingga bisa dijadikan sebagai gagasan pokok pada paragraf terakhir. Nah, karena di sini ada kata kunci bahwa dengan demikian, maka kemungkinan besar sebagai gagasan pokok paragraf ini adalah paragraf kalimat terakhir, yaitu listrik membawa pengaruh yang sangat besar untuk perkembangan teknologi dan informasi. Baik, kita langsung lanjut ke soal nomor 42. Nah, perhatikan kalimat-kalimat berikut. Intinya adalah kalian harus menyusun kalimat-kalimat tersebut agar menjadi paragraf deskripsi proses terjadinya listrik bertenaga air atau pembangkit listrik tenaga air ya. Nah, di sini karena tidak ada pilihannya, jadi kita harus membaca satu persatu. Jadi yang pertama, air dialiri ke bawah melalui pipa besar menuju turbin. Kemudian air ditampung dalam waduk bendungan, generator memanfaatkan perputaran turbin, kemudian gaya jatuh air yang mendorong baling-baling menyebabkan turbin, kemudian 5 arus listrik akan mengalir melalui jalur transmisi yang berfungsi sebagai ini. Oke. Nah, di sini kita akan menyusun secara runtut mulai dari mana. Nah, kalau di sini tertulis bahwa air dialiri ke bawah melalui pipa besar menuju turbin. Artinya ini sebelum turbin. Kemudian ini ada baling-baling, berarti ini turbin, berarti belum. Kemudian 4-nya tadi, kemudian generator, ini juga belum. Berarti arus listrik mengalir, ini juga belum. Berarti kemungkinan kalau bukan 1, 2. Jadi kira-kira apakah airnya ditampung dulu dalam waduk atau dialir dulu ke bawah melalui pipa. Oke, jadi sebenarnya di sini kita melihat bahwa kemungkinan besar adalah air ditampung dulu dalam waduk atau bendungan dalam jumlah yang sangat besar. Berarti ini yang pertama. Kemudian dialiri ke bawah melalui pipa besar menuju turbin. Jadi ini berarti yang kedua. Nah, kemudian untuk yang ketiga kita cek dulu. Di sini disebutkan bahwa katanya ini menuju turbin. Nah, ini ada kata turbin. Berarti gaya jatuh air yang mendorong baling-baling. Jadi pada saat air yang dialirkan ke bawah tadi, itu akan menyebabkan turbin berputar sehingga mengubah dari energi potensial menjadi energi kinetik. Berarti ini yang ketiga. Nah, terakhir tinggal 3 dan 5. Energi kinetik. Kemudian generator memanfaatkan perputaran turbin. Berarti atau 5, arus listrik mengalir melalui jalur transmisi. Oke. Nah, karena di sini sudah jadi listrik, berarti ini yang terakhir. Berarti seharusnya yang keempat itu adalah ini. Generator memanfaatkan perputaran turbin untuk memutar kumparan magnet dalam generator sehingga terjadi pergerakan elektron yang membangkit timbulnya arus listrik. Berarti ini yang keempat. Setelah ini baru arus listrik lagi mengalir. Oke, sudah benar. Jadi kemungkinan besar urutan susunan kalimat tersebut menjadi paragraf deskripsi yang benar adalah yang pertama itu kalimat kedua, kemudian kalimat pertama, kemudian kalimat keempat,
kalimat ketiga, dan terakhir kalimat kelima. Jadi 21, 4, 3, 5. Baik, kita lanjut ke soal nomor 43. Perhatikan penggalan teks pidato berikut ini. Hadirin dan teman-teman yang saya hormati, 6 tahun lamanya kami menimba ilmu pengetahuan di sekolah ini. Hal itu berarti 6 tahun pula kami mendapat pendidikan dan pengajaran oleh Bapak Ibu guru. Ketekunan, kedisiplinan, serta kesabaran mereka sangat kami rasakan. Untuk itu, Nah, berdasarkan teks pidato tersebut, tulislah kalimat-kalimat lanjutan berupa ungkapan terima kasih dan permohonan maaf. Nah, di sini sudah jelas ada kata terima kasih dan permohonan maaf. Jadi kalian bisa menuliskan jadi bisa kalian tuliskan bahwa di sini selanjutnya bahwa yaitu serta kesabaran mereka sangat kami rasakan. Untuk itu ini kan untuk ini kan dari siswa ya, dari siswa kelas 6. Berarti untuk itu kami ucapan terima kasih dulu ya. Oke. Kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas jasa Bapak dan Ibu guru. Boleh seperti itu. Kemudian lanjut permohonan maaf. Tak lupa kami juga memohon maaf kepada Bapak dan Ibu guru atas mungkin kayak kenakalan ya. Jadi atas kenakalan kami selama kami bersekolah di SD Impres Batua 1 misalnya, atas segala tindak tanduk, atas segala kesalahan kami, baik itu yang disengaja maupun yang tidak sengaja, menggores hati Bapak dan Ibu, yang membuat Bapak dan Ibu jengkel bisa membuat Bapak dan Ibu jengkel kepada kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terakhir, cuma itu saja ya, ungkapan terima kasih dan permohonan maaf. Oke. Nah, untuk tugas kalian di rumah, saya tugaskan untuk kalian membuat satu buah teks pidato seperti ini. Jadi pidato kelas 6 untuk perpisahan. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjut ke soal nomor 44. Bacalah paragraf berikut. Potensi wilayah pantai. Di sini tugasnya adalah perbaikilah tata kalimat bercetak miring pada paragraf tersebut. Nah, kita mulai dari sini. Di sekitar wilayah pantai sering biasanya, ini sudah sering biasanya selalu diikuti dengan ini. Saya pikir ini tidak perlu ya. Jadi di sekitar wilayah pantai biasanya selalu diikuti dengan usaha penginapan dan rumah makan. Saya pikir ini tidak ada yang perlu diperbaiki, ini sudah benar. Kemudian selain itu, pula berkembang. Ini terbalik. Jadi harusnya berkembang pula. Jadi pulanya ditaruh ke belakang. Jadi berkembang pula industri jasa pemandu. Mungkin maksudnya pemandu wisata ya. Industri jasa pemandu, transportasi, dan penyewaan. Nah, ini sudah benar. Jadi yang diperbaiki cuman ini, kita coret kata sering. Kemudian kata pula berkembangnya kita balik menjadi berkembang pula. Baik, kita lanjut ke soal nomor 45. Bacalah paragraf berikut. Oke, ingat jangan dulu dibaca, kita baca dulu soalnya. Tuliskan perbaikan kalimat paragraf tersebut dengan menggunakan ejaan dan tanda baca yang tepat. Baik, berarti kita mulai dari sini. Huruf P pertama, ini sudah benar, huruf kapital pada hari Sabtu kelas 6. Oke, di sini pada hari Sabtu ini sebaiknya ada tanda koma. Pada hari Sabtu kelas 6 SD Patriot Makassar mengadakan widya wisata di Permandian Topi Jawa. Oke, Topi Jawanya ini karena nama tempat berarti harus huruf besar. Tope Jawa, J-nya huruf J besar juga. Jadi Tope Jawa titik. Oke, ada tanda titik sini.
sudah benar. Kemudian setelah tanda titik, huruf pertama kapital, sudah benar. Sebelum berangkat, nah ini pakai koma. Sebelum berangkat, mereka mendapat pengarahan dari guru, titik. Selama kegiatan, kalian harus ikut. Oh, ini kata gurunya ya, kata ibu guru. Berarti di sini karena ini kalimat langsung, berarti harus pakai tanda petik. Jadi selama kegiatan, ini koma, kalian harus selalu mengikuti aturan yang telah ibu jelaskan. Nah, di sini pakai tanda petik lagi, tanda petik penutup. Kemudian di sini pakai koma. Kata ibu guru, titik. Oke, sudah benar. Nah, seperti itu. Jadi karena sudah selesai 45 nomor, selesai pula lah video tentang pembahasan pembahasan tryout ini. Baik, sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya. Saya ucapkan dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.